Halo, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget, yaitu Tarawangsa. Ini tuh salah satu kesenian paling unik dan sakral dari Indonesia. Jadi, kita akan menyelami kisah tentang suara, ritual, dan yang paling penting, gimana budaya ini bisa bertahan. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana coba sebuah ritual dari abad ke-18 bisa tetap eksis di zaman serba digital kayak sekarang? Ini bukan cuma soal bertahan hidup loh, tapi juga soal gimana mereka nemuin cara baru buat terus berkembang. Keren kan? Ini kisah adaptasi yang luar biasa. Oke, ayo kita mulai bahas. Biar kita ngerti ceritanya, kita harus paham dulu sebenarnya Tarawangsa itu apa sih? Karena jujur ya, ini tuh jauh lebih dari sekedar musik biasa. Jadi gini sederhananya, Tarawangsa itu kesenian tradisional Sunda. Asalnya dari Jawa Barat, lebih tepatnya dari daerah Rancakalong, Sumedang. Nah, jangan bayangin ini kayak konser musik biasa ya. Ini tuh satu paket lengkap. Ada musiknya yang bikin adem, tarian yang spontan tapi penuh makna, plus ada ritualnya yang sakral banget. Terus suara magisnya itu datang dari mana? Ternyata dari perpaduan dua alat musik utama. Yang pertama, ya namanya Tarawangsa juga. Ini alat musik gesek, senarnya ada 2 atau 3, mirip-mirip rebab gitu deh. Terus pasangannya itu namanya jentreng. Ini sejenis kecapi, senarnya 7, mainnya dipetik. Nah, harmoni antara gesekan Tarawangsa dan petikan jentreng inilah yang jadi nyawanya musik ini. Keren banget. Dan jangan salah, tradisi ini tuh usianya tua banget. Kata Tarawangsa sendiri udah ada di naskah-naskah kuno dari abad ke-10 loh. Ratusan tahun kemudian, sekitar abad 15 atau 16, ada pengaruh dari rebab, alat musik gesek dari Arab, yang bikin musik lokal jadi makin kaya. Sampai akhirnya, di abad ke-18, terbentuklah Tarawangsa seperti yang kita tahu sekarang. Ulah jadi tradisi yang hidup banget, terutama buat masyarakat agraris Sunda. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya. Soalnya seperti yang tadi saya bilang, ini tuh bukan cuma soal musik. Ada makna spiritual yang wow, dalam banget di baliknya. Jadi intinya apa sih? Tarawangsa ini pada dasarnya adalah sebuah ritual. Ini cara orang Sunda zaman dulu yang hidup dari bertani buat bilang makasih atas hasil panen padinya. Semacam upacara syukuran gitu. Dan penghormatan ini ditujukan buat Dewi Sri atau Nyi Pohaci yang dipercaya sebagai Dewi Padi dan sumber kehidupan. Puncaknya itu ada di upacara Ngalaksa. Ini diadain setahun sekali di Rancakalong. Coba deh bayangin, selama 6 hari 6 malam, non-stop musik Tarawangsa dan jentreng terus dimainin. Gak berhenti. Di acara ini, mereka juga bikin laksa. Itu sejenis bubur dari tepung beras dan ditutup dengan tarian spontan. Pas warga bareng-bareng bawa padi ke lumbung. Wah, ini perayaan bareng-bareng yang sakral banget rasanya. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Tarawangsa itu soal harmoni, harmoni antara kita sama Tuhan, terus harmoni kita sama sesama manusia, dan juga harmoni kita sama alam. 3 hubungan ini semuanya lebur jadi satu lewat musik dan tarian. Keren ya filosofinya? Tapi seindah apapun sebuah tradisi, pasti ada tantangannya. Apalagi di zaman sekarang. Nah, sekarang kita lihat nih, apa aja sih tantangan berat yang harus dihadapi Tarawangsa di era modern ini? Tantangannya beneran ada loh. Globalisasi bikin banyak hiburan baru masuk. Ada musik modern, ada teknologi digital, semua jadi saingan berat. Dan ya akibatnya bisa ditebak, anak-anak muda sekarang makin kurang tertarik sama kesenian tradisional kayak gini. Risikonya bisa hilang ditelan waktu. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Justru di tengah tantangan ini muncul usaha-usaha yang luar biasa. Banyak orang berjuang buat mastiin suara Tarawangsa ini nggak akan pernah hilang. Dan kuncinya ternyata ada di sini. Solusinya dimulai dari yang paling mudah. Dari anak-anak. Karena cara paling efektif buat melestarikan sesuatu itu ya dengan menanamkan rasa cinta sejak mereka kecil. Contohnya keren banget nih. Ada sebuah inisiatif penelitian di PAUD di Rancakalong, persis di tempat lahirnya Tarawangsa. Mereka ngenalin kesenian ini ke anak-anak usia dini. Tujuannya simpel, bukan buat jadiin mereka penari jago atau gimana, tapi buat menumbuhkan rasa suka dan menghargai sejak golden age mereka. Masa-masa emas di mana nilai-nilai budaya itu paling gampang nempel. Dan perjuangannya nggak cuma di ruang kelas di desa aja loh. Dari sana, lompatannya jauh ke panggung dunia digital. Jadi mereka ini sama sekali nggak anti teknologi, justru sebaliknya, teknologi dirangkul banget. Nah, ini nih yang nunjukin betapa adaptifnya mereka. Siapa yang nyangka coba? Para seniman Tarawangsa sekarang itu aktif banget di TikTok. Iya, TikTok. Buat mereka, TikTok itu bukan ancaman, tapi justru panggung baru.
Tempat buat promosi, buat bikin karya baru, dan yang paling penting, buat ngenalin warisan ini ke anak-anak muda dimanapun. Jadi setelah ngelihat perjalanan Tarawangsa yang luar biasa ini, dari ritual kuno sampai jadi konten TikTok, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Pelajaran utamanya tuh ini, melestarikan budaya itu bukan berarti kita masukin ke museum terus dikunci. Bukan begitu. Ini adalah proses yang hidup, yang terus bergerak. Tarawangsa bisa bertahan itu bukan karena nolak zaman modern, tapi justru karena orang-orang yang menjaganya itu pinter dan kreatif. Mereka nemuin cara supaya suara dari masa lalu ini tetap relevan dan bisa didengar di masa depan. Dan pada akhirnya, kisah Tarawangsa ini ngasih kita satu pertanyaan besar yang berlaku buat semua orang. Perjuangan mereka itu kan cerminan dari tantangan kita semua. Gimana caranya kita bisa menghormati akar tradisi kita, tapi di saat yang sama kita juga terus tumbuh dan beradaptasi sama dunia yang nggak pernah berhenti berubah. Pertanyaan ini penting banget buat kita pikirin bareng-bareng.